Halo semuanya, oke kembali lagi dalam tutorial Scratch ya. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang event ya. Kita akan mempelajari lebih mendalam tentang event atau block event ini. Jadi dalam video kali ini kita akan bahas mengenai perfect timing dan juga parallel event. Apa itu perfect timing? Jadi perfect timing itu artinya kita mengatur agar waktu itu berjalan sesuai dengan urutan gitu. Nah, langsung aja supaya tidak bingung, kita praktik bagaimana caranya. Pertama, adik-adik bisa hapus dulu sprite default ini ya. Sprite kucing ini kita hapus. Kemudian kita pilih, silahkan pilih sprite yang bisa atau yang mewakilkan gitu ya, paling tidak ada kostumnya. Nah, di sini saya akan mengambil sprite wizard dan witch ya. Pertama wizard kita taruh di sini, kemudian witch kita taruh di sebelahnya. Ini sebagai contoh. Nah, seperti ini. Nah, untuk witch karena dia menghadap ke kanan, maka kita perlu mengubah posisinya supaya menghadap kiri. Kita pergi ke direction ini, kemudian kita pilih flip ya. Jadi flip ini ada di tengah, kita select dulu. Nah, kalau sudah diselect kayak gini, maka dia bisa diubah gitu ya. Nah, oh ini wizard ya, bukan wizard yang mau kita ubah, tapi witch. Sprite witch-nya kita klik, kemudian direction-nya kita pilih tengah. Nah, gini ya. Kalau misalnya kita pilih ini, dia akan muter gitu ya. Kita hanya ingin flip. Nah, seperti ini. Jadi dia harus menghadap wizard. Mungkin wizardnya kita ganti aja namanya jadi Gandalf gitu. Kemudian witch-nya kita ganti namanya misalnya menjadi Remy ya. Oke. Gandalf dan Remy. Nah, Gandalf kita ubah sedikit ukurannya supaya lebih terlihat ya. Jadi 150. Kemudian Remy kita ubah juga jadi 150. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita mungkin bisa pilih backdrop. Ya, kita pilih misalnya bedroom 1, kemudian kita pilih bedroom 2 dan bedroom 3. Jadi kita pilih paling tidak 3 backdrop di sini ya. Di sini ada 3 backdrop. Nah, ini contoh pertama. Jadi seperti biasa kita akan gunakan block event when flag clicked ini dulu, kemudian kita pilih looks jadi apa ya, misalnya misalnya ini ya, switch backdrop to bedroom 1 gitu ya, bedroom 1. Nah, dia artinya ketika diklik dia akan kembali ke bedroom 1. Bedroom 1 di sini maksudnya sesuai contoh di sini ya. Nah, ini bedroom 1. Jadi kalau mau dites kita klik bendera hijau, nah dia akan selalu ke sini, ke bedroom 1. Nah, setelah ini kita coba ya, ketika setiap kali backdrop ini diklik, maka dia harus berubah backdropnya gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, kita pilih ini ya. Jadi block when stack click gitu ya. Maka dia harus berganti backdrop. Nah, kita berikan looks, kemudian kita ke next backdrop gitu ya. Jadi setiap kali diklik kita coba, nah dia akan selalu berganti ke backdrop selanjutnya dan seterusnya. Nah, setelah ini kita coba berikan efek ya di Gandalf dulu. Sekarang kita klik
sprite Gandalf-nya, kemudian kita ambil looks lagi, kita pilih nah thing gitu ya. Thing, jangan lupa selalu gunakan waktu ya, agar inilah penerapan dari perfect timing, agar waktunya selalu sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Misalnya untuk respon ini kita mau dia merespon selama 1,5 detik. Kemudian dia akan bilang saya suka kamar ini. Gitu ya. Kemudian Gandalf akan muncul saya suka kamar ini gitu. Setiap kali dia ada di kamar, terserah gitu ya, kalian bisa atur. Nah, caranya ini ya, kita pilih block event, kemudian kita pilih nah yang ini, when backdrop switch to bedroom gitu ya. Bedroom berapa nih? Gitu. Nah, kita coba ke bedroom 2 ya. Jadi setiap kali di bedroom 2 nanti Gandalfnya bilang saya suka kamar ini. Kita buktikan ya. Jadi kita klik. Nah, ini nggak ada respon, ini nggak ada respon. Nah, pas di sini dia ada respon. Mungkin yang lebih terlihat di backdrop 3 ya. Nah, seperti ini. Saya suka kamar ini. Jadi dia akan muncul selama 1,5 detik. Oke. Selanjutnya kita coba untuk berinteraksi ya antara Gandalf dan si Remy. Jadi misalnya ketika Gandalfnya diklik, dia menampilkan pop-up percakapan gitu ya. Kita coba klik ini, kita pilih ini ya. When this sprite click gitu ya. Artinya ketika Gandalfnya diklik, nah maka apa gitu. Lalu kita pilih looks ya, karena kita mau misalnya Gandalfnya mungkin ganti kostum dulu gitu ya, supaya spesifik, bukan pilih next kostum tapi kita pilih langsung aja switch kostum to gitu ya, to yang mana. Nah, kita pilih yang B karena dia agak nah gitu ya, dia agak seperti sedang bicara kok ininya. Terus kalau misalnya dia agar kembali seperti semula ketika nggak diklik ya, kita bisa tambahkan lagi di sini. Nah, event yang ada benderanya, kemudian looks-nya. Setiap kali bendera diklik, dia akan kembali ke kostum semula ya. Kita tambahkan ini, terus kita kembalikan ke A. Jadi setiap kali kita klik bendera, nah dia kembali seperti semula. Setiap kali kita klik, dia akan seperti percakapan gitu ya gesturnya. Nah, setelah ini apa? Baru kita berikan percakapannya. Misalnya di sini ya, kita pakai say gitu ya, kita pakai say hello. Nah, seperti biasa ya, Sir akan prefer atau menyarankan kalian selalu pakai gunakan ini ya, yang ada keterangan waktu, daripada menggunakan yang ini, karena yang ini tidak ada waktunya dan nanti bisa tumpang tindih. Halo Putri. Nah, seperti ini. Dia greetings dulu. Nah, kemudian kita klik, nah dia langsung ya muncul halo Putri selama 2 detik, terus dia hilang. Nah, kita coba teman-teman ya, kalau pakai ini dia greetings juga, tapi bedanya dia nggak hilang ya. Nah, ini perbedaannya, makanya Sir menyarankan pakai waktu ya. Jadi sekali aja terus dia hilang. Kemudian kita berikan broadcast ya, supaya si Remy, maksud saya bukan Putri ya, si Remy, jadi si Remy ini menjawab setelah dapat kata-kata halo. Remy kok jadi Putri ya, sebentar, ini Remy, halo Remy. Jadi dia akan kembali, dia akan merespon gitu ya. Nah, kita klik, kita pilih broadcast ya. Jadi setiap kali Gandalf bilang halo Remy, terus kita berikan broadcast. Di sini kita tambahkan gitu ya, halo Remy. Nah,
broadcast halo Remy, maka selanjutnya si Remy seharusnya menjawab gitu ya, ketika menerima broadcast halo Remy gitu ya. When I receive halo Remy, nah ini udah otomatis ada gitu ya. Kemudian kita kasih sedikit waktu untuk menunggu gitu, 0.1 aja, menunggu untuk merespon gitu ya. Kita ganti dulu kostumnya, switch kostum supaya dia seolah menjawab gitu ya gesturnya. Nah, misalnya ini contoh, nah gitu ya. Kemudian kita pakai bubble ya, bubble, say bubble gini. Nah, kita ganti halo juga apa Gandalf gitu ya. Halo juga Gandalf. Halo juga Pak Gandalf gitu ya. Nah, kalau sudah kita coba ya teman-teman. Nah, kita kembalikan ke awal. Jadi ini ya, saya suka kamar ini gitu ya. Ini respon dari Gandalf, kemudian Gandalfnya kita bisa klik halo Remy. Nah, ini otomatis ya adik-adik. Jadi setiap kali Gandalf memberikan salam gitu ya, otomatis nanti si Remy menjawab halo juga Pak Gandalf dengan runtutan waktu yang sesuai gitu ya, yang pas. Ini yang disebut dengan tadi namanya perfect timing gitu. Jadi otomatis dia akan merespon gitu ya. Nah, sudah seperti ini mungkin kita akan tambahkan lagi ya. Kita akan tambahkan sedikit efek gitu ya. Jadi supaya mungkin si Remy-nya agak sedikit bisa trik sulap gitu ya, karena kan mereka adalah penyihir gitu. Nah, kita coba untuk berikan lagi ya, ini ya, semacam percakapan tambahan setelah percakapan greetings ini. Jadi kita akan ke Pak Gandalf gitu ya, kita akan ke Pak Gandalf, kemudian mungkin ke Putri aja ya, ke Remy maksudnya. Ke Remy dulu. Jadi di Remy ini kita bisa berikan broadcast gitu ya. Misalnya broadcast kayak gini. Nah, broadcast kayak gini. Kemudian kita broadcast menghilang gitu ya. Ya, mana dia? Menghilang. Kita tambahkan dulu ya mungkin. Menghilang gitu ya. Nah, setelah menghilang kayak gini, kemudian kita oke gitu ya. Kemudian apa? Ketika atau si Remy ini melakukan broadcast menghilang, kemudian Pak Gandalfnya itu ini ya menerima gitu ya. Jadi dia menerima broadcast menghilang tadi gitu ya. Kemudian kita berikan perkataan, jadi say gitu ya. Say kamu bisa menghilang nggak gitu ya. Kamu bisa menghilang nggak gitu ya. Nah, selama 2 detik. Jadi setelah percakapan dijawab Remy, kemudian otomatis nanti Gandalfnya bilang kamu bisa menghilang nggak gitu ya. Nah, baru kita kasih lagi nih broadcast. Setelah Gandalf bilang kamu bisa menghilang nggak, kita sematkan broadcast gitu ya. Hilangin Remy, sorry. Jadi di sini tambahkan hilangin Remy, ya, hilangin Remy, oke, gitu ya. Nah, di si Remy itu kita berikan kontrol dulu selama selama 2 detik gitu ya, menunggu selama 2 detik. Nah, baru dia akan jawab bisa dong gitu ya. Dia akan jawab bisa dong. Nah, di sini nah, bisa dong.
gitu ya. Sorry, kurang N ya. Dong. Nah, bisa dong. Jadi bisa dong. Nah, habis itu ya sudah seharusnya Remy menghilang gitu ya. Jadi setelah broadcast hilangin Remy inilah baru dia akan menerima sebuah perintah gitu ya. Kita berikan perintah atau program. Jadi kita kembali ke event, kemudian when I receive. Nah, di sini hilangin Remy di sini ya. Ya, karena kan terakhir adalah hilangin Remy ya broadcastnya. Jadi ketika menerima perintah hilangin Remy, maka apa yang terjadi, kita tambahkan ini ya, looks ya. Jadi selanjutnya si Remy akan menghilang gitu. Nah, sebenarnya bisa langsung pakai hide gini ya. Jadi kita tes. Halo Remy, halo juga Pak Gandalf. Kamu bisa menghilang nggak? Nah, bisa gitu ya. Tapi dia langsung ngilang begitu aja. Nah, agar lebih realistis, agar lebih seperti kartun, jadi kita kembalikan seperti semula dulu. Oh ya, nggak bisa ya. Jadi kita akan selalu gunakan show ya. Nah, ini show untuk mengembalikan Remy. Nah, dia ada kembali. Terus kita jangan lupa pakai event bendera lagi. Jadi setiap kali benderanya diklik itu restart gitu ya. Keadaan semula adalah ada Pak Gandalf, ada si Remy gitu ya. Nah, ini di sini kemudian mungkin kostumnya juga dulu. Jadi Remy kembali ke kostum semula gitu ya, yang A. Nah, di sini kita ganti kostumnya which A. Nah, ini sudah, kemudian kita setelah dia menerima hilangin Remy, kita pakai ini ya. Kita pakai efek nih. Nah, kita pakai efek ini change color effect by 25 atau 25 gitu ya. Jadi kita ganti colornya jadi ghost karena kita kan mau menghilangkan si Remy tapi berangsur-angsur ya. Nah, kalau kalian lihat di film Casper gitu ya, dia kalau hantu itu ada agak transparan ya. Ketika kita klik ini dia akan transparan tuh kayak yang dicontoh. Nah, ini adalah efek transparan yang ditimbulkan oleh blok ghost ini ya, change ghost effect. Nah, kita akan gunakan ini gitu sebelum nanti pada akhirnya dia hilang total kayak gini ya si Reminya. Nah, kita perlu menggunakan mungkin 2 sampai 3 ya. Di sini kita akan gunakan 3 kali supaya efek transisinya lebih terasa ya, lebih terasa, lebih halus gitu. Nah, di sini kita bisa pilih kasih jeda juga, jeda yang cukup cepat aja, nggak usah terlalu lama. 0.1 detik gitu ya. Nah, seperti ini kita tambahkan, baru kita hide ya. Di sini terakhir hide. Nah, di sini oke, kalau sudah baru kita coba mulai ya. Halo Remy gitu ya. Kamu bisa menghilang nggak? Bisa dong. Nah, gitu ya adik-adik, jadi Reminya menghilang. Nah, mungkin tadi ada sedikit tumpang tindih ya, atau overlay gitu bahasanya. Nah, ini juga waktunya terlalu cepat ya sepertinya. Kita bisa sedikit tambahkan supaya agak lebih lama, 0.3 aja supaya terlihat transisinya. Kemudian tadi untuk respon bisa dongnya sepertinya terlalu cepat ya, jadi mungkin kita bisa ini ya, bisa koreksi dulu. Coba kita perhatikan lagi ini. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi Reminya langsung menghilang. Nah, mungkin ini sudah gitu ya untuk
efek-efek ini untuk sebuah perfect timing. Inilah contoh prakteknya gitu ya dalam sebuah pemrograman sederhana atau coding gitu ya, basic coding. Nah, nanti kalian bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi ya terkait perfect timing ini.